Halo sobat, bertemu lagi dengan saya di TAF Channel. Kali ini saya akan mereview film yang lebih menarik dengan kisah yang luar biasa yang penuh petualangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Film ini menceritakan kisah seorang jenius yang menciptakan mesin yang bisa menembus ke masa depan. Tapi di perjalanan ke masa depannya, dia mendapatkan banyak rintangan bagi dirinya. Bagaimana kisahnya? Jangan banyak cerita, langsung saja kita simak bersama. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel ini agar kita bisa terus memberikan video-video menarik lainnya. Awal kisah ini menceritakan tentang seorang jenius yang bernama Dr. Alexander Hartgen, dipanggil Alex, yaitu calon profesor di salah satu universitas yang sedang menulis salah satu rumus ilmiah di papan tulisnya. Yang kemudian temannya yang bernama Philby mengingatkan bahwa Alex ada janjian dengan Emma, yaitu tunangan si Alex. Mereka pun pulang sambil curhat tentang respon universitas terhadap karya-karya ilmiah Alex yang inovasi. Tapi pihak universitas tidak merespon dengan baik karena Alex menilai pihak universitas masih kuno cara berpikirnya dan ketinggalan zaman. Alex pun sampai di rumahnya dan bertemu dengan Miss Watchit, yaitu asisten rumahnya, yang kemudian menyuruh Alex mengganti bajunya, kemudian bersiap untuk pergi kencan dengan Emma tunangannya. Di perjalanan, Alex bertemu dengan kendaraan yang unik dan juga canggih di masa itu. Kemudian Alex sempat bertanya-tanya kepada pemiliknya, dan ketika diajak naik kendaraan itu, Alex menolaknya karena ia ingin segera bertemu dengan tunangannya. Alex pun bertemu dengan si cantik Emma, tapi Alex lupa untuk membelikan bunga untuk Emma. Emma pun ngerti kalau Alex suka lupa. Mereka pun berjalan berdua sambil tempel-tempelan, tapi Alex terlihat gemetaran. Kemudian Emma menyadarinya dan bertanya kepada Alex kenapa ia gemetaran. Ternyata Alex mengungkapkan kegelisahannya selama ini. Tidur tidak nyenyak, makan tidak teratur, dan dengan rayuan maut, Alex pun mengajak Emma untuk menikah dengannya. Emma pun menerima ajakan Alex dengan memakai cincin pemberian Alex. Tapi ketika lagi senang-senang, tiba-tiba ada seorang perampok yang keluar dari semak-semak yang ingin merampok Alex dan Emma. Alex pun cari aman dengan memberikan dompet dan jam tangannya. Tapi si perampok masih menginginkan cincin yang dipakai oleh si Emma. Emma pun menolak dan terjadi pertikaian hingga Emma pun tertembak. Waktu pun berjalan, 4 tahun berlalu setelah kepergian Emma. Terlihat Alex yang sudah agak berewokan sedang menulis rumus-rumus ilmiah di papan tulis besarnya. Temannya Philby datang mengunjunginya dan sangat khawatir dengan keadaan diri Alex yang sedang galau itu. Alex coba menghindar dari Philby. Philby pun mengatakan bahwa kematian Emma bukanlah kesalahan Alex, dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Alex langsung menjawab bahwa Philby salah karena Alex akan mengubahnya. Philby pun bingung dengan apa yang dikatakan Alex dan mengatakan apa yang sedang dikerjakan Alex selama ini. Alex kemudian langsung mengusir Philby dan berjanji akan mengobrol berdua minggu depan. Tapi setelah Philby pergi, Alex mengatakan bahwa bahkan minggu depan mereka tidak pernah mengobrol masalah ini. Alex pun terlihat lebih rapi setelah cukuran dan bersiap ingin pergi ke suatu tempat. Dengan membawa arlojinya, Alex membuka tirai besar dan ternyata ada sebuah mesin aneh yang selama ini dia rakit. Yang ternyata mesin itu adalah mesin waktu. Alex pun kemudian menyalakan mesin waktu tersebut serasa ingin ke suatu ruang dan waktu.
Mesin waktu pun menyala terang, waktu pun mundur ke belakang. Tiba-tiba terlihat Alex berdiri di taman di mana dia bertemu dengan tunangannya Emma yang masih hidup. Ternyata Alex pergi ke waktu di mana Emma akan dibunuh. Emma pun mengajak untuk berkencan di taman, tapi Alex menolaknya dan malah mengajak Emma ke kota. Mereka pun berlari dan menaiki kereta kuda ke kota. Setibanya di kota, Alex mengatakan bahwa dia ingin Emma pulang ke rumah agar dia aman untuk malam ini. Emma pun dengan berat hati setuju walaupun masih pengen kangen-kangenan dengan Alex. Tapi Emma minta untuk dibelikan bunga oleh Alex sebelum pulang ke rumahnya. Ketika Alex membeli bunga, tiba-tiba Emma pun ditabrak oleh kereta kuda hingga tewas. Philby pun segera ke rumah sakit untuk bertemu dengan Alex dan mengatakan bahwa dia turut berduka cita. Alex mengatakan bahwa ini tidak harus terjadi. Mereka sudah keluar dari taman dan Emma tetap saja tewas, kata Alex. Alex mengatakan dia bisa kembali ribuan kali, tapi dia akan tetap melihat kematian Emma ribuan kali juga. Dia tidak menemukan jawabannya di sini dan tidak pun sekarang. Philby pun tidak mengerti dengan ucapan Alex. Akhirnya Alex pun kembali ke mesin waktu untuk pergi menjelajahi waktu kembali. Alex pun menyaksikan perubahan sekitar ketika dia berada di dalam mesin waktu yang sedang bekerja. Tapi liontin tunangannya terjatuh dan lenyap saat Alex ingin mengambilnya. Alex pun penasaran dan berhenti di tahun 2030. Dia melihat perubahan yang terjadi di sekitar. Alex pun berjalan-jalan di sekitar hingga dia sampai di perpustakaan umum. Hingga dia bertemu dengan hologram seorang informan di perpustakaan tersebut yang mengetahui banyak hal. Alex pun bertanya tentang banyak hal, hingga dia bertanya tentang menjelajahi waktu. Tapi si informan mengatakan semua itu adalah fiksi ilmiah. Tapi Alex segera mengatakan bahwa penjelajah waktu itu adalah fakta. Alex bertanya kenapa dia tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi si informan mengatakan karena tidak ada yang bisa ke masa lalu. Hingga Alex pun berhenti berdebat dan pergi dari perpustakaan itu dan kembali ke mesin waktunya. Alex pun melanjutkan perjalanannya, tapi tidak lama kemudian terjadi goncangan pada mesinnya, hingga dia berhenti di tahun 2037. Dia melihat terjadi kekacauan pada bumi, bulan sudah mulai hancur terbelah, tanah pun juga mulai terbelah. Alex lari ke mesin waktu, dan mesin waktunya pun ikut bergoncang kuat hingga Alex pun pingsan dan secara tidak sengaja mengaktifkan mesin waktunya. Mesin waktu pun bekerja sendiri dan Alex yang dalam keadaan pingsan pun terus menjelajahi waktu tanpa henti. Hingga Alex tersadar dan menghentikan mesinnya di tahun 2701. Alex terbangun di suatu tempat dalam keadaan telanjang. Alex melihat pakaiannya dan kemudian ia memakainya. Tiba-tiba terlihat seorang anak kecil yang berpakaian aneh, yang kemudian lari ketika melihat Alex. Alex pun keluar dan melihat rumah-rumah yang bergantung di dinding tebing. Dia melihat orang-orang di sekeliling dengan bahasa yang aneh yang tidak dia mengerti. Ada seorang perempuan yang bernama Mara. Dia bisa berbahasa Inggris yang dimengerti oleh Alex. Alex pun mengatakan bahwa dia berasal dari masa lalu. Alex pun tinggal sementara di rumahnya Mara. Alex kemudian bermimpi yang seram pada malam hari, yang ternyata Mara mengatakan itu adalah mimpi yang selalu dialami setiap anak di tempatnya. Alex pun tidur kembali. Esoknya Alex dan Mara pergi ke puing-puing batu yang ada tulisannya. Dan Mara bertanya kenapa Alex pergi menjelajahi waktu. Alex mengatakan bahwa dia ingin mengubah masa lalunya. Mereka pun pergi ke tempat di mana orang-orang membangun kincir angin.
Setelah sampai, Alex diajak untuk ikut bekerja, tapi Mara mengatakan bahwa Alex ingin melihat mesin waktunya terlebih dahulu. Alex pun melihat mesin waktunya masih berfungsi, tapi Mara meminta Alex untuk mengajak. Tapi tiba-tiba Mara meminta Alex untuk mengajak adiknya yang bernama Kalen untuk ikut bersama Alex. Alex kebingungan hingga terdengar keributan di tempat orang bekerja. Ternyata banyak monster berwajah seram yang menyerang mereka. Alex pun pergi menyusul mereka. Kejadian kejar-kejaran pun terjadi. Beberapa ada yang tertangkap dan dibawa tenggelam ke dalam tanah. Kalen pun juga dikejar oleh salah satu monster berwajah seram. Tapi Alex segera menyusul Kalen dan menyelamatkannya. Kalen berhasil kabur dari monster berwajah seram. Tapi sebaliknya, Alex yang menjadi sasaran monster berwajah seram. Alex pun berusaha kabur dari monster berwajah seram hingga naik ke atas kincir angin. Hingga Alex pun diselamatkan kembali oleh si Kalen dengan tongkat apinya. Tiba-tiba terdengar suara Mara yang berteriak. Para monster pun kembali ke bawah tanah. Alex dan Kalen pun pergi menyusul Mara, yang ternyata Mara juga diculik ke dalam bawah tanah. Alex bertanya kenapa tidak ada yang melawan, tapi temannya Mara takut dibawa kabur juga. Alex pun bertanya kepada Kalen, kemana Mara dibawa? Tapi Kalen tidak mau memberitahu Alex karena takut. Alex pun berhasil meyakinkan Kalen dan akhirnya mereka pun pergi ke tempat di mana Mara dibawa kabur. Alex pun masuk ke dalam gua yang ternyata adalah bekas perpustakaan umum yang pernah Alex kunjungi. Alex bertemu dengan informan perpustakaan tersebut, tapi hanya dia yang tersisa karena kepingan kaca hologramnya. Alex mencoba mengambil buku, tapi ternyata bukunya sudah menjadi debu ketika Alex mencoba mengambilnya. Tapi informan mengatakan walaupun bukunya sudah hancur, dia mengingat segalanya. Alex pun bertanya apa yang telah terjadi. Informan pun mengatakan bahwa dulu manusia hanya ada satu spesies, tapi sekarang menjadi dua spesies, satu di atas, satu di bawah tanah, dan sebagian telah berevolusi. Kemudian Alex bertanya keberadaan Morlock yang mencuri Mala. Si informan pun mengatakan bahwa dia berasal dari timur, dari hutan, dan ikuti saja napasnya. Alex pun berhasil menemukan tempatnya dan masuk sendiri ke dalam markas si Morlock. Dia pun melihat kumpulan pakaian-pakaian orang-orang yang tertumpuk hingga Alex terjatuh ke dalam bak yang berisi bangkai-bangkai manusia. Alex ketakutan hingga ia pun tertangkap. Alex melihat Mara yang sedang dikurung dan juga melihat sosok Morlock dengan kulit dan rambutnya yang putih, yang kemudian sedang duduk mengatakan bahwa wujud mereka tidak akan begitu jika bulan tidak terbelah. Morlock mengatakan bahwa manusia dijadikan bahan makanan koloni mereka dan sebagian menjadi sumber kembang biak, tapi Alex mengatakan bahwa itu menyalahi hukum alam. Morlock mengatakan dia mengenal Alex karena dia bisa melihat ke dalam ingatan Alex. Bahkan Alex ditampakkan kehidupan jika dia memiliki keluarga bersama Emma tunangannya, memiliki 2 anak. Morlock mengatakan bahwa Alex tidak bisa mengubah nasib yang terjadi padanya. Morlock menunjukkan mesin waktu kepada Alex. Kemudian Alex meminta arlojinya kembali yang dicuri oleh Morlock. Ketika Morlock ingin memberikan, Alex pun menariknya ke dalam mesin waktu dan mereka pun berkelahi di dalam mesin waktu. Tanpa sengaja mereka menyalakan mesin waktunya. Alex pun memukul mesinnya sehingga keluar asap yang mengakibatkan si Morlock terdorong keluar lingkaran mesin waktu. Tapi Morlock mencekik Alex hingga Morlock masih tertahan. Alex pun mendorong persneling mesin waktunya sehingga waktu berjalan semakin cepat. Morlock pun akhirnya hancur menjadi debu karena berada di luar mesin. Alex pun menarik kembali persneling mesin waktunya sehingga waktu berhenti jauh di masa depan.
yaitu pada tahun 600 juta di masa depan. Waktu yang sangat jauh di masa depan yang terlihat banyak kehancuran dan banyak markas-markas Morlock yang didirikan. Sambil mengambil arlojinya, Alex pun duduk merenung berpikir. Ternyata Alex kembali ke tempat Mara dan membebaskannya. Dengan menjepitkan arlojinya di mesin, Alex ingin menghancurkan mesin waktunya. Alex kabur dan kemudian mengurung monster-monster berwajah seram. Alex dan Mara mencari jalan keluar dengan monster mengejar di belakang mereka. Mesin waktu pun meledak dan menghabisi semua monster berwajah seram menjadi debu dengan sinarnya. Alex dan Mara berhasil kabur dari markas Morlock yang sudah hancur oleh ledakan mesin waktu si Alex. Mara minta maaf karena mesin waktu Alex pun hancur. Tapi Alex mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah mesin. Kejadian pun berlalu, terlihat si informan perpustakaan mengajarkan kepada para penduduk tentang informasi dunia di tumpukan batu tempat si Mara belajar. Alex, Mara, dan Kalen menelusuri hutan mengunjungi lokasi tempat tinggal Alex dulu, sambil menjelaskan bahwa di situ pernah menjadi laboratoriumnya serta dapurnya. Di akhir film ditampakkan bayangan dua masa, yaitu di masa Alex pergi dari zamannya. Terlihat Philby bersama Mrs. Watchit sedang berduka atas kehilangan Alex yang pergi tanpa kabarnya. Alex ternyata sudah pergi selama 2 minggu, tapi Mrs. Watchit tidak mengetahuinya. Philby mengatakan bahwa dia senang jika Alex pergi ke tempat di mana yang bisa membuatnya bahagia. Philby mengajak Mrs. Watchit untuk ke rumah dan menjaga anaknya. Mrs. Watchit mengatakan bahwa dia bersedia sampai Alex kembali. Setelah mematikan lampu, Mrs. Watchit mengatakan semoga berhasil kepada Alex. Dan di akhir film, Philby pun melempar topi yang biasa ia pakai dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Time Machine tahun 2002. Kisah yang sangat menyentuh dan bahkan menarik untuk direview. Jangan lupa untuk subscribe TAF Channel, like, and share agar bisa terus upload video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.